Amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Kita perbaiki selama sepekan. Demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelum. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Insya Allah. Ibu kalau komen di status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh mas Bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Ah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Bu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke kauan. Nih. Kan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuhin. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum. Nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei, orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya, harfun nida, lida'il qarib mutawassif wal ba'id. Ya, huruf penyeru untuk yang dekat, menengah, dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah, ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang muna dan menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraqu minkum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Tahan. Tulisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan. Demi Allah. Pikiran, lisan. Kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan. Demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelum. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat ini. Coba deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan. Bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang baik. Wa'tasimu bihablillahi. Hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu.
Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyap, asyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, "Qala hadza yauma wulidtu." Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan nggak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba 5:30 ada yang mencaci. Bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan nggak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, "Bang, abang kan biasanya marah, kenapa nggak dibalas?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Tunggu maghrib dulu. 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia nggak mau hilangin pahala puasanya. Nggak jadi dia mah. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi. Pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahih." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang, besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'da zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qashar. Ketika antum qashar, antum nggak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Karena yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah sunnah? Ya. Itu hadiah dari Allah, qashar ke hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang nggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya.
Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haid. Cepat, mumpung belum datang masa monofosnya. Kalau sudah tiba masa monofos, nggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Nggak usah kreatif. Ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid'ah. Nah, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Penuhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib, dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini. Masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Didaftarkan aja, tidak. Data, Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama. Bikin kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaah. Misal, ada fikih yang pokok dulu. Fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah. Ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas hati-hati. Hati-hati. 3 ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu kunut, yang satu tidak, nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Bahaya. Atau sebaliknya. Yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakang. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, akan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak. Ulamanya kompak. Berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini misalnya,
Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara. Hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. 1, baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, silence ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, nggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahar namanya Joni. Jahar. Silent cukup kita sendiri yang dengar. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4, dibaca rakaat pertama jahar dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua nggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu 4-4-nya. Semua ada sumbernya dari Nabi. Dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi nggak baca bismillah? Kenapa dijaharkan? Kenapa disirkan? Itu ada semuanya. Ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustadz, kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf. Dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa nggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat, ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua? Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 cara. Yang tadinya nggak baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya nggak dibaca sama sekali, 4 riwayat. Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan nggak mungkin baca 4-empatnya dalam 1 kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. 4-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku nggak baca bismillah. Diikuti Imam Malik. Imam Syafi'i mempopulerkan yang ada jaharnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, supaya umat paham, ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada nggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang menuju Imam Syafi'i, lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini nggak ada, sudah. Yang ada, sudah. Yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih apa yang cenderung mereka pilih, cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, madzhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, madzhab. Nah, madzhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madzhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ, hilang semua hafalan.
Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani atukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalul asim. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat. Tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang. Kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab tuh disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin. Kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nggak ada. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini? Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sikulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sikulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu 1 cara, 1 bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada 1 cara, 1 bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allah Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja. Beda. Salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan 1 cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Ini kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai. Jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz. Pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad. Bisanya pakai sin.
Gampang kok sod, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa sod, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Sod, ihdinas siratal mustaqim. Sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa sod, bisanya sin. Sod, sin, sod, sin. Uktubul lima walau bisin, uktubul lima walau bisin. Sod, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak. Maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod. Bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Waras dari Syekh Ali Akhmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu, ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama. Cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai sod. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Ente iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdoa, antuma muftian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente, anak, ane. Bukan begitu, madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sananya. Bijaknya Allah. Diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha, kita. Yang itu, wadduhi, wallayli idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walalakhiratu khairul laka minal uli, walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Itulah perbedaan. Beda. Jelas. Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari. Kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa, sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu.
Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, nggak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan. Bahaya itu. Beda manhaj pasti nggak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua membuat mengerti. Yang enak tuh begini. Guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak kalau. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya Imam Syekh Sudes. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent, saudara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ini saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Najib, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustadz-ustadz pun masukkan database. Ada siapa saja ustadz di Palembang. Masukkan. Nanti masjid didata. Kompak. Ketemu dengan sesama masjid. Susun jadwal. Ustadz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada itu di dalamnya. Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan. Yang tukang sayur masukkan. Tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu, antar jamaah lagi. Hiduplah di situ ekonomi. Kalau sakit, tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu, tahu database-nya. Tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecualian ketemu jamaahnya di sini ada polisi. Tinggal sampaikan, diproses. Alhamdulillah, balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki. Dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan. Cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misalnya, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasataka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin.
Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekkan persaudaraan difasilitasi oleh DKM Kompak. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jemaah di situ. Insya Allah kalau begitu, kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khairan mas'alaka rasulaka al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma ista'adha bika anhu rasulaka al-mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana tad'alna fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban ila farta. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali kau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Alhamdulillah farajtah ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali kau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asranillah yassartah ya Allah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridanillah syafaitah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Allahumma wahidna fi safika ya arhamar rahimin jadib dan tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ihfadz biladana waj'al umara'ana udalan. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan dari perpecahan. Bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat ya Arhamar Rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla qiyata hayatina hayatun thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhirah hayatina husnal khatimah. Dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.